Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel Alimsyah. Di video kali ini saya ingin menginformasikan ya mengenai ancaman yang sangat sering sekali dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal, di mana mereka selalu mengancam ke nasabah yang telat atau galbay di aplikasi tersebut ya, dengan ancaman akan dilaporkan ke BI checking sehingga riwayat kredit nasabah tersebut itu jelek dan akan sulit melakukan pengajuan di lembaga keuangan lainnya. Nah, ini adalah contoh ancaman yang mungkin teman-teman juga sering ya mendapatkan ancaman seperti ini dari pinjol ilegal. Di sini saya akan coba bacakan. Informasi hutang atau tagihan Anda akan dipublis dan selanjutnya data Anda akan diproses sanksi BI checking sehingga tidak dapat melakukan sebuah pengajuan dengan menggunakan data jaminan Anda. Dikarenakan data Anda terblokir dari semua sistem pengajuan apapun dan data Anda masuk daftar hitam. Jangan paksa kami untuk melakukan upaya-upaya yang lebih lanjut untuk mencari akses-akses, contoh medsos, Facebook, Instagram, WhatsApp, atau Line untuk melakukan penagihan. Dan ini adalah contoh penagihan pinjol ilegal ya, yang dikirimkan ke nasabahnya yang telat atau galbay di aplikasi tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa pinjol ilegal itu dapat melaporkan data nasabah yang telat atau galbay ke BI checking? Jawabannya adalah tidak akan mungkin teman-teman. Itu sangat mustahil ya bagi pinjol ilegal. Jadi ancaman tersebut itu hanya sebatas gertakan sambal mereka aja ya, untuk menakut-nakuti kalian. Jadi kalau mereka mengancam mau blacklist data checking, blokir ATM, KTP, mendatangkan DC atau apalah, itu cuma gertakan aja ya, nggak akan mungkin teman-teman. Yang namanya ilegal itu kan sesuatu yang tidak sah ya, atau tidak berizin. Usaha atau bisnis mereka itu kan berdiri tanpa adanya izin dari regulator OJK, dan mereka tidak ada dalam pengawasan atau naungan otoritas jasa keuangan. Jadi apapun ancaman yang mereka lontarkan itu cuma gertakan aja. Makanya saya selalu menyarankan kalau memang sudah tidak menyanggupi membayar, lebih baik abaikan semua terornya. Nah, mengenai kedatangan DC lapangan pun itu juga tidak akan mungkin ya teman-teman. Ilegal tidak akan mungkin mendatangkan DC lapangan ke rumah. Kalau mereka berani mendatangkan DC, itu sama saja bunuh diri ya bagi mereka, atau sama saja membuka topeng mereka. Karena selama ini mereka kan selalu menutup diri ya usahanya. Makanya kita itu tidak akan pernah tahu kantor mereka itu di mana. Dan mereka juga sebenarnya sudah memahami kalau cara penagihan yang mereka lakukan selama ini itu sudah salah ya, atau melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti penyebaran data, mengancam nasabah kalau telat, error kontak. Itu mereka tahu kalau itu salah. Tapi itulah cara satu-satunya pinjol ilegal dalam menagih ke nasabahnya. Senjata ampuh mereka itu dalam menagih. Jadi kalau mereka datang itu sama aja ya menyerahkan diri. Kalau nasabah yang didatangi tidak terima dan melaporkan ke pihak yang berwajib atas penyebaran data yang dilakukan pinjol ilegal, mereka bisa diciduk teman-teman. Makanya penting banget nih ya untuk teman-teman kalau dapat teror dari pinjol ilegal, lebih baik direkam atau di screenshot ya teror mereka. Jadi kalau kalian memperkarakan ke jalur hukum bisa saja. Yang penting ada bukti-bukti kuat untuk laporan ke pihak polisinya, karena polisi tidak akan proses tanpa adanya bukti. Selama ini banyak kok pinjol ilegal yang akhirnya berurusan ya dengan pihak polisi dan akhirnya izin usaha mereka itu dibubarkan dan sebagian DC-nya itu ditangkap. Belum lama juga pinjol ilegal RP cepat juga kan ditangkap ya. Selama ini nggak ada nasabah yang galbay atau telat membayar diperkarakan pinjol, baik yang di ilegal ataupun legal ya. Kalau kalian lihat ya di pemberitaan internet,
Justru malah mereka yang akhirnya diperkarakan oleh nasabahnya selama ini. Nggak ada nasabah yang dipenjara karena nggak bisa bayar pinjol. Jadi sekali lagi saya informasikan, apapun ancaman pinjol ilegal ke kalian itu cuma gertakan sambal aja ya. Nggak usah takut atau panik lawan pinjol ilegal. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan pinjol lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.